Hadirin jamaah salat Idul Adha Perumahan Bumi Baros Hasanah rahimakumullah. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, izinkan khatib berwasiat khusus teruntuk dirinya dan umumnya untuk segenap hadirin yang sama-sama hadir pada kesempatan pagi ceria ini. Mari kita jadikan momentum rutinitas ibadah yang kita laksanakan setiap 1 tahun sekali ini, kita jadikan progres peningkatan sekaligus sebagai barometer dan tolak ukur sejauh mana peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu takwa yang dalam arti sebenar-benarnya, yakni imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan apapun yang menjadi perintah Allah, dan tentu dengan sekuat tenaga kita mampu menghindari apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, apalagi di momentum sekarang ini, bulan Zulhijjah, yakni yang sering kita kenal dengan bulan haji, di mana orang berduyun-duyun pergi ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Tidak ada perbekalan yang memang menguntungkan, kata Allah di dalam Al-Quran, terkecuali adalah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada kesempatan pagi ini ingin saya sampaikan sedikit terkait dengan masalah sejarah diadakannya kurban. Apakah kurban ini memang terjadi ketika zaman Nabiullah Ibrahim? Oh tidak. Dulu ketika zaman pertama kali ada Nabiullah Adam di muka bumi, Nabiullah Adam pertama kali berada di surga, diturunkan oleh Allah ke dunia sehingga mengalami kehidupan bersama istrinya, mempunyai seorang anak, mempunyai keturunan yang bernama Qabil dan Habil, istrinya Labuza dan Iklimah. Apa yang terjadi? Allah memberikan sebuah instruksi kepada mereka agar senantiasa mereka memberikan kurban yang terbaik. Diabadikan di dalam Al-Quran, watlu alaihim naba abnai adama idh qarraba kurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Sehingga kurban yang diterima oleh Allah adalah kurban yang terbaik yang dipersembahkan oleh Habil. Singkat kata, singkat cerita, kurban kemudian pasca terjadinya kurban zaman Nabiullah Adam, ada juga yakni kurban yang dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim. Kapan ini terjadi? Ketika kita lihat sejarah, ketika kita meruntut tentang story pertama kali Nabiullah Ibrahim melaksanakan kurban terhadap penyembelihan anaknya yang diinstruksikan oleh Allah. Ini adalah terjadi pasca Nabi Ibrahim yang kita kenal diadakan pembakaran besar-besaran oleh satu raja yang durjana bernama Raja Namrud. Sebab bumi ini, dunia ini pernah memiliki 4 raja yang memang pernah menjelajah dunia dan menguasai dunia. 2 dari golongan orang kafir dan 2 dari orang muslim. 2 golongan raja yang dari muslim itu, yang pertama adalah Raja Dzulqarnain, diabadikan di dalam Quran surah Al-Kahfi, yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Kemudian yang kedua, raja yang terbesar kala itu, yakni Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Kemudian 2 raja yang dari golongan kafir, diantaranya adalah yang pertama Raja Namrud, musuh besar baginda Nabiullah Ibrahim, dan yang kedua adalah Raja Bukhtun Nasar. Singkat kata, singkat cerita, ketika terjadi peristiwa
selesainya pembakaran Nabiullah Ibrahim, Allah selamatkan Nabi Ibrahim, agar senantiasa Allah menunjukkan betapa agungnya mukjizat yang diturunkan Allah kepada Nabi Ibrahim, sampai-sampai api yang sifat dan karakternya membakar. Tetapi ketika berhadapan dengan Nabiullah Ibrahim, api itu menjadi dingin. Salamun kul ya narukuni bardan ala Ibrahim. Kemudian setelah peristiwa itu terjadi, Nabiullah Ibrahim memutuskan untuk berhijrah. Pertama, Nabiullah Ibrahim lahir di Babilonia, Irak. Di situ terdapat Raja Namrud yang durjana. Pasca terjadinya pembakaran, kemudian Nabiullah Ibrahim memutuskan untuk hijrah. Hijrahnya kemana? Yakni ke negeri Palestina. Disitulah hidup makmur, teratur dan terukur, sehingga Nabiullah Ibrahim menikahi yang kedua kalinya dengan satu perempuan yang menjadi ratunya budak di kala itu, yakni yang bernama Siti Hajar. Dengan Siti Hajar, Nabiullah Ibrahim diberikanlah keturunan, yakni yang bernama putra Nabi Ismail alaihi salam, yang kelak nanti akan menjadi nabi kembali. Seiring sejalan, ketika Nabi Ismail sudah beranjak dewasa, menurut tafsir yang diceritakan oleh para ulama, kala itu Nabi Ismail kurang lebih usianya 7 tahun. Tapi sebagian ulama mengatakan Nabi Ismail kala itu adalah usianya 13 tahun. Nah, ketika falamma balagha ma'hus sa'ya, ketika lagi sedang-sedangnya Nabi Ismail seringkali berjalan, bermain, bahkan membantu yang menjadi ayahandanya Nabiullah Ibrahim, kala itu Nabi Ibrahim diuji lagi dengan ujian yang dahsyat, yang luar biasa. Sebab kala itu Nabiullah Ibrahim senang kali menjadikan persembahan-persembahan atau berkurban sebagai rangka taqarruban ilallah, sampai-sampai bukan hanya 1 ekor unta, 2 ataupun 10 ekor unta, bahkan sampai 1000 ekor unta dipersembahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sampai-sampai takjub masyarakat yang ada di sekitar situ, sampai-sampai Nabiullah Ibrahim sesumbar, jangankan 1000 ekor unta, bahkan kalau aku diberikan keturunan seekor anak, kalau memang Allah perintahkan untuk dipersembahkan, aku akan persembahkan, akan aku sembelih anak saya. Sampai-sampai betul apa yang dikatakan Nabiullah Ibrahim. Makanya jangan salah, apapun yang kita ucapkan kadang-kadang menjadi sebuah kenyataan. Sebab orang bijak mengatakan, pepatah bijak mengatakan, ucapan itu adalah sebuah doa. Sehingga diujilah ketika kala itu Nabiullah Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya itu, inni arafil manami anni azbahuka. Dalam mimpinya itu Nabiullah Ibrahim menyembelih putranya Ismail. Padahal putra ini adalah putra sematawayang, sebab Nabiullah Ishak belum lahir kala itu. Anak satu-satunya, lucu, pintar, cerdas, menjadi tambatan hati dan buah hati. Tiba-tiba dalam mimpi suruh disembelih. Percaya ataupun tidak, believe it or not believe, Nabiullah Ibrahim kemudian esok harinya bermimpi kembali. Dalam mimpinya sama, menyembelih putranya. Sampai-sampai 3 hari 3 malam berturut-turut Nabiullah Ibrahim bermimpi menyembelih putranya Ismail. Maka meyakini bahwa ini adalah betul perintah Allah, sebab mimpinya para nabi adalah merupakan wahyu. Lantas apa yang terjadi? Disampaikanlah kepada putranya, fanzur madza tara, ya abati inni arafil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Kira-kira gerangan, wahai Ananda, ayah semalam bermimpi bahkan sampai 3 hari berturut-turut bahwasanya ayah menyembelih engkau wahai Ananda.
Apa pendapatmu tentang mimpi ini? Apa yang dikatakan Nabiullah Ismail sungguh sangat luar biasa. Mungkin kalau di antara kita sekarang ini dikatakan seperti itu oleh ayahnya, mungkin kita akan menjawab, ayah saja duluan yang kami sembelih. Tapi Nabi Ismail tidak. Yang dikatakan oleh Nabi Ismail, ya abatif al-ma tu'mar, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang memang Allah perintahkan kepada engkau melalui mimpi. Insyaallah satajiduni insyaallahu minas sabirin, kau kelak akan mendapatiku di antara golongan orang-orang yang sabar. Sehingga terjadilah kala itu di dalam kitab-kitab tafsir, dibawalah Nabiullah Ismail ke sebuah bukit yang dinamakan dengan Jabal Nur, bukan, yang dikatakan dengan di sebuah Mina, Jabal Kurban. Di sebuah Mina yang kita kenal, daerah Mina yang ada di negeri Mekah sana, diletakkanlah Nabiullah Ismail. Bahkan golok yang mau disembelihkan kepada Nabiullah Ismail juga diasahnya itu adalah 7 hari 7 malam. Sehingga apa yang dikatakan Nabi Ismail terhadap ayahnya, ya abati, wahai ayahku, usdud ribati hatta la attoribu, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak bergerak lagi. Waqfuf anni siyabaka hatta la yatanasaru alaiha syai'un min dami. Kata Nabi Ismail, singkanlah bajumu agar senantiasa darahku tidak mengotori. Kelak nanti jika ibu melihat bercak darah ini, niscaya fatah zana, dia akan bersedih. Wasri' marrasikini ala halki liyakuna ahwana lil mauti alayya. Dan ayah, percepatlah gerakan pisau itu dari leherku agar terasa lebih ringan bagiku, karena sungguh kematian itu sangat dahsyat. Kemudian faida ataita ummi, kemudian nanti ketika engkau pulang selesai mengeksesiku, menyembelihku, dan engkau pulang ke rumah menjumpai ibuku Siti Hajar sebagai istrimu, faqra 'alaiha assalamu minni, katakan salam dari aku. Nampak semakin sedihlah Nabiullah Ibrahim, tapi dengan ketegaran hati kata Nabi Ibrahim, ni'mal aun anta ya bunayya ala amrillah, sungguh sebaik-baiknya pertolongan adalah engkau wahai anakku dalam menjalankan perintah Allah. Tertuang di dalam kitab-kitab tafsir, baik itu tafsir karya Imam Fakhrul Razi dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib, ataupun dalam tafsir karya Syekh Muhammad Sayyid At-Tantawi di dalam kitab tafsir Al-Wasit. Singkat kata, kemudian apa yang terjadi ketika Nabiullah Ibrahim hendak betul-betul menyembelih lehernya Nabiullah Ismail? Apa yang terjadi? Tidak mempan. Bukan karena Nabi Ismail punya anti golok, bukan karena Nabi Ismail mengamalkan hizib-hizib, bukan. Tapi memang ini adalah uji coba dari Allah. Inna hadza labala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin adzim, sehingga digantilah oleh Allah sembelihannya yang harusnya Nabi Ismail itu, karena ini adalah merupakan memang uji coba dari Allah sejauh mana ketaatan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah, sehingga Allah ganti dengan apa yang namanya dzibhin azim, dalam menurut para ulama merupakan sebuah domba yang dinamakan dengan domba gibas. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sehingga singkat kata, singkat cerita, Nabi Ibrahim sudah menjalankan tugas apa yang diperintahkan oleh Allah, sehingga Allah ganti yang asalnya diinstruksikan menyembelih anaknya Ismail tidak jadi, bahkan dilarang kita membunuh, menyembelih anak kita sendiri, digantilah dengan sesembelihan yang dinamakan dengan bidzibhin azim.
Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Setelah semuanya selesai, skenario Allah yang begitu indah, sangat tampak kesabaran dan ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Oleh karenanya Allah tidak menghendaki penyembelihan itu terjadi, bahkan melarangnya dan mengganti kurbannya dengan seekor kambing. Menurut Syekh Jalaluddin Al-Mahalli di dalam kitab tafsir Al-Jalalain, konon kambing yang dijadikan sesembelihan pengganti Nabi Ibrahim itu adalah merupakan kambing yang dipersembahkan atau kurbannya Habil Nabi Adam yang sejak di awal tadi diceritakan, yang memang Allah angkat ke langit karena diterima oleh Allah saat Allah memerintahkannya untuk melaksanakan kurban. Lalu kambing tersebut digembalakan di surga untuk waktu yang sangat lama, sehingga momentum ketika Nabi Ibrahim diperintahkan, diinstruksikan oleh Allah menyembelih Ismail, turunlah domba yang memang dulu persembahan daripada Habil dalam rangka taqarruban ilallah. Intaha referensi daripada kitab tafsir Jalalain karya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa maksudnya menceritakan kisah ini? Tentu di dalam Al-Quran ada satu ayat menerangkan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Di dalam Al-Quran itu diceritakan semua kisah-kisah Rasul, diceritakan kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab dengan kita mendengarkan kisah-kisahnya para Rasul, dengan Nabi Muhammad mendengarkan cerita-cerita orang-orang zaman dulu yang berjuang menegakkan agama Islam, tentu ini akan sangat meneguhkan hati Kanjeng Nabi Muhammad. Dan tentu kita dalam mempelajari story ataupun historiologi itu juga akan mampu menambahkan keteguhan hati kita di dalam rangka memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Bahkan ada satu ayat kembali, laqad kana fi qasasihim ibratun. Sungguh dalam cerita-cerita yang kita dengar di dalam Al-Quran itu terdapat la'ibratun, sebuah pelajaran. Laqad kana fi qasasihim la'ibratun. Buat siapa? Liulil albab, bagi mereka yang memang cerdas otaknya, yang memang intelektual dan cendekiawan. Sebab makana haditsa yuftaro, apa yang kita dengar di dalam Al-Quran, kisah-kisah cerita yang kita dengar di dalam Al-Quran itu adalah makana haditsa yuftaro, bukan cerita yang dibuat-buat. Ini adalah kisah nyata, ini adalah fakta, ini bukan dongeng semata. Yang memang apa? Dijadikan sebuah pelajaran. Lantas apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa sejarahnya Nabi Ibrahim dalam rangka ketika diinstruksikan oleh Allah disuruh menyembelih anaknya? Tentu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, yang pertama, peristiwa Nabi Ibrahim diperintahkan kurban dengan cara menyembelih putranya Ismail adalah sebagai manifestasi bahwa seorang hamba haruslah mengikuti semua perintah Tuhannya. Yang kedua, kejadian ini merupakan contoh keteladanan luar biasa yang harus dilakukan oleh umat Islam setelahnya, bahwa tidak ada yang lebih mulia selain mengikuti perintahnya, dan tidak ada kenikmatan yang lebih sempurna selain menjalankan semua kewajibannya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, pelajaran yang bisa diambil dari kisah heroik, histeris dan sangat dramatis yang terjadi pada saat Nabi Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail ini, yaitu ketika keimanan dan keyakinan sudah melekat dalam jiwa, ia mampu mengalahkan segala kemauan yang bersifat rasionalitas, meski rasio tidak menerima akan tindakan seorang ayah untuk menyembelih anaknya. Namun keimanan lebih ia kedepankan dari semuanya. Semoga kita semua bisa mengikuti
keteladanan Nabiullah Ibrahim dan putranya Nabiullah Ismail alaihi wassalam, dengan harapan kita bisa menjadi betul-betul menjadi hamba Allah yang salih, yang kelak imbasnya adalah kita digolongkan dan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada beserta para salihin. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.